البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus salasun ba'da sab'imi'ah. Hadis yang ke-730. Betul ya, betul. Wa an Sabit an Anasin radhiyallahu an qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendatangi saya dalam keadaan saya sedang bermain-main dengan anak-anak. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Faba'asani fi hajah. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan saya untuk suatu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, lalu saya terlambat untuk mendatangi ibu saya, Ummu Sulaim. Falamma ji', tatkala saya tiba, saya datang, qalat ma habasak, maka ibu saya bertanya, apa yang menahanmu? Faqultu ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah, maka saya menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan saya untuk suatu keperluan. Qalat ma hajatuh, maka Ummu Sulaim bertanya, apa keperluan beliau? Qultu innaha sir, saya mengatakan itu rahasia. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Jangan sekali-kali engkau mengabarkan kepada siapapun juga tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas, wallahi law haddatstu bihi ahadan la haddatstuka bihi ya Sabit. Demi Allah, seandainya saya menceritakan hadis tadi, rahasia tadi pada seseorang, pastilah saya menceritakan itu kepadamu wahai Sabit. Rawahu Muslim wa rawal Bukhari ba'dahu mukhtasara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan sebagiannya secara ringkas. Baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang banyak, dan ini termasuk sulasiyat Imam Ahmad dari dua jalur. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Yazid bin Harun dari Humaid dari Anas, dan juga dari Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas, sanadnya pendek. Adapun kalau yang dari jalur Sabit, ini rubai Imam Ahmad. Baik. Bahkan Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan Imam Muslim bersendirian dari ashabul kutubis sittah, tak ada yang meriwayatkan ini kecuali Imam Ahmad. Jelas Imam Ahmad bukan kutubus sittah ya, kutubus tis'ah. Tapi di sini Imam An-Nawawi menyebutkan Imam Bukhari pun meriwayatkan sebagiannya secara ringkas, yaitu tentang masalah salamnya Nabi saja, bukan masalah hajat. Kalau masalah hajat terkait dengan hadis ini memang Bukhari tidak meriwayatkan. Baik. Di sini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Rasulullah SAW mendatangi saya. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, tidak mengutus orang di samping-sampingnya untuk cari Anas, cari pembantu saya. Bahkan beliau yang datang. Ini ketawaduan beliau, sekalian melihat apa yang sedang dilakukan, melihat apakah dia di atas kebaikan atau sedang main dengan anak yang tak baik. Ini pentingnya seorang wali. Jelas Rasulullah wali untuk seluruh umatnya. Nah, melihat keadaan pembantunya dan sebagainya itu. Dalam keadaan saya sedang bermain-main dengan anak-anak. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, demikian pula disebutkan oleh Al-Munawi rahimahumallahu ta'ala. Ini menunjukkan memang karakter anak-anak adalah bermain. Demikian pula Syekh Yahya ketika membahas masalah anak-anak Madinah bermain, kata beliau, anak-anak memang karakternya bermain, jangan dilarang, tetapi yang penting diawasi dan dibatasi. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi, boleh mereka itu bermain-main selama permainannya ini permainan yang mubah. Adapun kalau permainan yang merusak itu tak boleh. Seperti dulu di Damas, anak-anak dibiarkan bermain, beli petasan yang bentuknya pistol, boleh keluar api ya.
Namanya anak-anak, kalau kan anak itu digunakan untuk apa? Menembak kedai-kedai ikhwah, tak boleh, bahaya. Namanya anak-anak. Nah, perlu dibatasi yang seperti itu. Baik. Dan dijelaskan juga oleh Al-Qurtubi rahimahullah, dinukilkan oleh Syekhuna Al-Harari, ini menunjukkan boleh anak-anak yang agak besar pun bermain. Namanya apa? Masih proses, karena Anas ini murahik, yaitu apa? Usianya, karena apa? Dia melayani Nabi sampai usia 20 tahun. Mungkin apa? Waktu 15 kot atau nggak tahu, 20 tahun masih main Kak. Kalau sekarang masih main kok, main PUBG gak apa. Muskilah. Bahkan yang tua-tua pun ikut main. Ini salah tentunya. Hidup bukan untuk permainan, untuk ibadah dan yang baik-baik. Nah, kata beliau ini menunjukkan anak-anak yang besar pun boleh bermain sesuai dengan waktu, tentunya bukan terus-menerus. Makanya Rasulullah SAW tidak melarang Anas bermain dengan anak-anak yang lain. Fasallama alaina, lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada kami. Kata Al-Qurtubi, ini menunjukkan mu'anasah kepada anak-anak dan sekaligus memberikan contoh yang baik, yaitu jangan kemudian apa kasar dan kejam pada anak-anak, tapi apa diberikan salam kepada mereka sekaligus melatih mereka agar terbiasa mendengar salam, bukan mendengar kata-kata orang kafir atau apa-apa yang buruk, tapi mendengar kalam-kalam yang mengandungi salam sejahtera. Ini untuk melatih mereka, dan ini ketawaduan orang dewasa kepada anak-anak. Faba'asani fi hajah. Lalu Rasulullah SAW mengutuskan saya untuk suatu keperluan. Ini menunjukkan boleh untuk apa? Tanawub di dalam urusan. Tidak semua keperluan itu mampu kita urusi sendiri. Apalagi Rasulullah urusannya jelas banyak sekali. Nah, beliau kemudian mengutuskan pembantunya untuk mengurusi sebagian keperluan. Ini boleh meminta bantuan kepada orang yang memang sudah diposisikan sebagai pembantu beliau. Dan memang setiap umat itu wajib untuk melayani nabinya. Tapi jangan dikiaskan, kami adalah pewaris para nabi, kalian wajib melayani kami. Jangan, para ustadz tahu diri. Kalau ada batasannya dalam mencontoh nabi yang menjadi sifat khususnya nabi, tak boleh kita kemudian minta yang seperti itu. Demikian pula firman Allah Ta'ala, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untukmu, kaum mukminin tidak seperti itu. Masalah apa itu? Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Tak boleh kemudian seperti yang pernah terjadi di sana itu, ada seorang wanita saking kagumnya kepada Ustadz, tapi Ustadz Sururi, dia sampai rela menghibahkan karena ustadznya pandai dan sering bercanda dengan para santriwatinya. Akhirnya ada santriwati yang menghibahkan diri ke ustadznya. Tak boleh. Paling tidak alhamdulillah ustadznya masih malu, tak langsung terima. Oh boleh, siapa lagi? Oh, tak ada gitu. Ini melampau tentunya. Nah, ini tidak semua perbuatan Nabi itu dicontoh. Yang dicontoh hanyalah yang memang disyariatkan untuk semua umat. Adapun yang khusus untuk beliau, maka tidak demikian. Tapi boleh, yaitu kita memerintahkan pembantu kita untuk mengurusi sebagian keperluan kita, karena dia memang pembantu kita. Fa'abta'tu ala ummi, maka dengan sebab itu saya terlambat dari datang ke ibu saya. Jelas ini keperluan ibu, ini nomor satu ketika memang ibu memanggil dan memerlukan bantuan kita. Kalau memang kita yang dipanggil, bukan anak yang lain misalkan. Tetapi tatkala ini bertembungan dengan keperluan Nabi, jelas Nabi ini yang lebih diutamakan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Jelas Nabi lebih diutamakan daripada ayah dan ibu. Falamma tatkala saya datang, qalat ma habasak, maka ibunya bertanya, apa yang menahanmu? Ini menunjukkan perhatian orang tua kepada anaknya. Jangan dibiarkan anaknya datang atau pergi tak tahu kemana. Tetap orang tua wajib mengawasi, melihat. Kenapa baru datang sekarang? Seperti dulu namanya anak-anak kan, habis sekolah main kalah, akhirnya ya panas, akhirnya main terus. Main apa itu yang tembak-tembak itu. Akhirnya datang menjelang asar, bapak marah-marah, tak ya pulang. Wah, saya yang takut sendiri. Nah, itu baik, biar apa? Kita jadi sadar diri, jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan nanti semakin mungkin pulang malam nanti jadinya, tidak diurus.
Faqultu ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan saya untuk suatu keperluan. Kata Al-Munawi, boleh jadi ini adalah keperluan yang terkait dengan urusan istri. Karena apa? Ini bukan hanya sekali. Anas terkadang bercerita untuk perkara yang tidak disuruh Rasulullah untuk merahasiakan. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan untuk merahasiakan terkait dengan keperluan pribadi. Faqalat ma hajatuh. Ummu Sulaim tanya apa hajat Nabi. Ini dijelaskan bahwasanya bukan maksudnya Ummu Sulaim ingin mencari-cari berita rahasia. Dia tak tahu ini rahasia. Cuma para sahabat mereka tahu bahwasanya setiap kali Rasulullah ada keperluan, mereka wajib untuk membantu. Dari sisi ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ana lupa hadis, kalau tak salah hadis Abi Hurairah, bahwasanya dulu para orang tua di Madinah mereka tidak menikahkan anak gadisnya sehingga mereka melihat Rasulullah punya hajat atau tidak dengan anak mereka. Ini menunjukkan mereka sudah tahu, mereka wajib untuk membantu hajat Nabi. Mungkin hajat terkait dengan itu ataupun hajat yang lain. Makanya di sini Ummu Sulaim ingin tahu Nabi ada keperluan apa. Mungkin saya perlu membantu. Kalau anak tidak mampu melaksanakan dengan sempurna, orang tuanya akan membantu. Jadi dari sudut pandang ini, bukan dari sudut pandang tajassus, mencari-cari rahasia, bukan. Qultu inna hasir. Maka anak ini mengatakan pada ibunya, ini rahasia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali di dalam Al-Ifsah, ini menunjukkan tentang bagusnya karakter Anas bin Malik. Walaupun dia boleh dikatakan masih kecil, masih muda, dia tahu perkara yang rahasia tak boleh diceritakan walaupun kepada orang tuanya sendiri. Kalau memang Rasulullah menyuruh rahasia. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Maka Ummu Sulaim pun mengajarkan seperti itu. Jangan sekali-kali engkau kabarkan kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah SAW. Ini menunjukkan si ibu punya perhatian besar untuk mendidik anak dalam masalah adab-adab dan sebagainya. Qala Anas wallahi law haddatsu bihi ahada. Anas sampai bersumpah walaupun tidak dimintai sumpah untuk menguatkan penjelasan. Demi Allah, seandainya saya ceritakan rahasia tadi pada seseorang, pastilah saya akan menceritakan itu kepadamu wahai Sabit. Kata Imam As-Sun'ani dalam kitab beliau At-Tanwir, dalam kitab beliau At-Tahbir, ini menunjukkan tentang kedekatan Sabit kepada Anas bin Malik, bahwasanya dia adalah orang khususnya yang seandainya ada orang boleh diberi cerita rahasia tadi, pastilah Sabit yang diberitahu tentang masalah itu. Dan kata Imam Sun'ani dalam kitab Tahbir, ini menunjukkan kesempurnaan Anas bin Malik. Bahkan sebelum Sun'ani, Al-Qurtubi dalam Mufhim juga mengatakan demikian. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan Anas bin Malik walaupun dia kecil. Dia mampu menjaga rahasia. Tahu ini rahasia, maka dia tidak cerita pada siapa-siapa. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, menjaga rahasia. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.